Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline dan saatnya kita masuk ke segmen Newsline Trending Topic. Apa saja yang sedang ramai diperbincangkan atau dicari oleh warganet. Kita akan simak pemirsa, ada 2 trending topik yang kita angkat untuk hari ini. Pertama nih soal perut ya, ini soal beras, makanan pokok masyarakat Indonesia, tapi ternyata lagi ada kasus nih, temuan beras oplosan. Ada lebih dari 5.000 pencarian pemirsa. Ini sudah 2 hari loh, Marcel menetap di pencarian trending karena 5 case setiap harinya, karena mungkin masyarakat masih bertanya-tanya merek beras apa aja yang dioplos, seperti apa oplosannya, karena ada yang mengurangi berat, ada juga yang mengurangi kualitas, jadi sama-sama rugi lah. Curang nih ya. Kemudian juga ini mungkin ini berita baik ya Marcel buat Indonesia, apa berita yang masih cukup masih wait and see nih kayaknya ya. Ini terkait dengan tarif Trump, yang ya sudah berhasil diturunkan dari 32 ke 19% ya. Tapi syaratnya ternyata banyak banget. Baca syarat dan ketentuan. Kita akan bahas lengkapnya pemirsa dalam Newsline Trending Topic berikut ini. Pemirsa, jadi beras yang seharusnya menjadi bahan pokok rakyat malah menjadi ladang cuan buat oknum nakal. Dari luar terlihatannya premium, ternyata isinya beras subsidi yang dioplos. Dan bukan cuma di pasar tradisional, beras oplosan ini juga bahkan ditemukan di minimarket dan juga supermarket besar nih Marcel. Ya, karena ada tindakan dari oknum-oknum yang curang ini ya, menyebabkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Itu baru kerugian negara ya, belum lagi yang dialami oleh konsumen yang membeli secara langsung pemirsa. Lalu pertanyaannya, siapa sebetulnya yang main di belakang skandal beras oplosan ini? Untuk itu kita akan review pemirsa awal mula dari terungkapnya kasus beras oplosan atau tidak sesuai dengan label pada kemasan. Jadi Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri telah merilis dugaan praktik pengoplosan beras yang diduga melibatkan jaringan mafia pangan yang sangat merugikan masyarakat. Hasil investigasi dari Kementerian Pertanian memperlihatkan kecurangan terkait dengan beberapa hal. Apa saja tuh Gemma? Iya, misalnya ada penurunan dari mutu dan juga bobot serta permainan harga di pasar. Masalah lainnya adalah adanya ketimpangan informasi pedagang dan konsumen hingga permasalahan rantai pasok. Dan tak tanggung-tanggung akibat kasus ini, Kementan menemukan potensi kerugian masyarakat sampai dengan 99,35 triliun rupiah per tahunnya. Mentan Andi Amran Sulaiman juga mengatakan telah melaksanakan pemeriksaan akurat menggunakan 13 laboratorium yang tersebar di 10 provinsi. Nah, kemudian adalah pertanyaannya bagaimana penanganan setelah ini nih Marcel? Oke, temuan kecurangannya atau bentuk-bentuk kesalahan ini sudah ditemukan dan selain itu Kementerian Pertanian bersama dengan Satgas Pangan Polri sudah memberikan pernyataan bahwa sedang memanggil dan memeriksa beberapa perusahaan produksi beras yang diduga oplosan. Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan ada 212 dari 268 merek beras yang tidak sesuai dengan standar. Adapun penilaian standar tersebut mulai dari kualitas beras, kemudian beratnya atau jumlahnya, hingga dari harganya yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Menteri Pertanian pun mengecek beras premium yang tersebar di kalangan masyarakat menggunakan 136 sampel dan hasilnya pemirsa terbukti ada hampir 86% beras yang ditemukan tidak memenuhi standar mutu. Iya, kemudian juga ada 59, ini hampir 60% pemirsa produk yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Lalu sisanya sebanyak 21,66% diketahui tidak memenuhi ketentuan berat kemasan. Beberapa merek beras diduga oplosan yang disebut oleh Mentan ini dalam keterangan persnya antara lain adalah yang pertama ada Sania, ada Sofia, ada Fortune dan juga Sip ya diproduksi oleh Wilmar Group.
Kemudian juga ada beberapa merek lainnya seperti Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, dan juga Food Station Setra Pulen. Jadi intinya pemirsa, kalau informasi yang kami dapatkan ya sudah ada kurang lebih 10 produsen ya yang akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung dan dilaporkan oleh pihak Polri terkait dengan adanya dugaan mafia pengoplosan beras ini pemirsa. Ya, selain itu tadi kita tampilkan langsung ya ini daftar dari merek-merek ataupun perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran terkait dengan beras, apakah itu dioplos, tidak sesuai dengan HET atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi Satgas Pangan Polri ini terus menyelidiki kasus dugaan pelanggaran mutu dan takaran beras oleh sejumlah produsen tersebut. Diketahui penyidik juga memeriksa ada 25 pemilik merek beras kemasan 5 kg meskipun belum merinci ke-25 pemilik merek beras ini dari mana saja atau apakah tadi ya sudah mencakup merek-merek yang memang sudah dirilis ke masyarakat atau justru ada temuan lain karena sekali lagi ada 212 merek ya. Iya. Dan sebelumnya juga ada 6 PT serta 8 merek yang beras kemasan 5 kg yang sudah diperiksa. Totalnya ada 22 orang saksi yang sudah diperiksa atas adanya kejadian oplosan beras ini. Dan pemirsa, pada hari ini juga Komisi 4 DPR RI memanggil Kementerian Pertanian untuk membahas laporan keuangan APBN 2024, termasuk membahas soal maraknya peredaran beras oplosan di pasaran. Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan pihaknya sudah mengirim 212 merek beras yang tidak sesuai standar ke Kapolri langsung secara tertulis. Kementan juga sudah bersurat ke Kejagung dan juga mengungkap pada tanggal 10 Juli kemarin sudah memeriksa 26 perusahaan terkait dan masih ada 40 lainnya yang akan diperiksa. Jadi melibatkan banyak sekali produsen ternyata ya. Ya, melibatkan banyak produsen, banyak stakeholder juga nih yang terlibat untuk melakukan investigasi. Nah, proses pemeriksaan ini pemirsa beberapa diantaranya juga diserahkan ke kepolisian dan juga kita akan simak berikut ini pernyataan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dari DPR berikut ini. Komunikasi dengan perdagangan, Menteri Perdagangan langsung kami telepon sebelum kami umumkan, kami kirim ke Mabes Polri, Pak Jaksa Agung, kami komunikasi. Dan ada yang menarik, perdagangan juga turun, memeriksa 10 sampel, hanya satu yang sesuai standar. Berarti 90% kan? Tidak sesuai standar. 212 tadi beras memang semua nama-nama itu diserahkan ke polisi untuk kami serahkan semua. Artinya sudah akan mulai dilakukan penarikan Pak di pasar Sudah pemeriksaan, ada yang kami cek itu ada penarikan sejak pemeriksaan. Sudah ada penarikan. Ya, pemirsa, Mentan menegaskan bahwa pemeriksaan atau investigasi ini masih akan terus dilakukan ya untuk mengungkap dan juga mengusut tuntas supaya tidak ada nih yang namanya mafia pangan terkait dengan makanan pokok Indonesia. Lalu pertanyaannya nih untuk masyarakat atau konsumen, kita sebagai garda terdepan ya yang memang melakukan transaksi secara langsung, beli secara retail. Nah, ini bagaimana membedakan beras oplosan dan yang benar-benar murni sesuai dengan klaim di kemasan? Oke, jadi kami sudah rangkum untuk Anda pemirsa ciri-ciri umum beras oplosan yang bisa diwaspadai saat berbelanja. Mungkin agak diintip-intip sedikit dari bungkusnya ya Marcel ya. Jadi dari ciri fisik nih pemirsa, warnanya tidak seragam. Dalam satu kemasan ada butiran yang berwarna putih bening, ada juga yang kusam, bahkan agak kekuningan. Biasanya karena dicampuran dari berbagai jenis beras, bukan satu jenis beras yang sama. Kemudian, nah kalau ini agak susah nih Marcel, baunya tidak wajar. Kadang terlalu wangi seperti wangi pandan, tapi terasa chemically atau berlebihan, ada kimiawinya ya baunya. Ya. Kemudian juga ada yang berbau apek, tanda berasnya sudah lama atau beras afkiran. Oke, ini harus kita waspadai ya bagaimana ciri-ciri tersebut. Selain itu juga pemirsa dari segi teksturnya, apakah berasnya kasar dan mudah patah, ini artinya kualitasnya mungkin sudah menurun. Butiran beras juga terlihat banyak yang patah atau hancur kecil-kecil, bukan utuh memanjang. Beras juga bisa jadi terlihat lebih berat atau tebal, tapi ringan saat ditimbang. Bahkan pernah ada kasus
kasus pemirsa berat bersih di label itu 5 kg, tapi aslinya cuma 4,5 kg. Lagi-lagi ini merugikan masyarakat sebagai pembeli ya, sudah bayar 5 kilo tapi dikorupsi ada 500 gram nih dari dalamnya. Jadi mungkin bentuknya sempurna tapi ketika ditimbang kosong dalamnya ya. Nah ini kalau sudah dimasak pemirsa, ciri-cirinya. Ketika nasi cepat basi dan berair, padahal baru beberapa jam nasi sudah berair atau berubah menjadi bau. Nah biasanya karena kualitasnya rendah. Kemudian juga tekstur nasi lebih patah dan lembek, tidak pulen dan juga cenderung patah-patah serta tidak lengket. Jadi kayak buyar gitu ya nasinya pas awal-awal baru tanak. Kemudian lalu pertanyaannya, ini bahaya nggak sih kalau sudah terlanjur mengonsumsi beras oplosan? Oke, mungkin ini yang juga jadi pertanyaan ya, kalau udah terlanjur beli sekarang, ternyata dicek sepertinya ciri-cirinya masuk yang tadi nih, kayaknya oplosan. Nah, Kan sayang kalau dibuang juga ya, betul, Marcel. sayang kalau dibuang, tapi ya tetap kita harus waspada nih pemirsa. Jadi bagaimana untuk sisi kesehatan? Kalau kita berbicara soal beras oplosan yang dalam tanda kutip cuma dicampur antara beras subsidi dan beras kualitas lebih rendah, itu sebenarnya tidak langsung berbahaya buat kesehatan. Tapi ada beberapa catatan penting nih. Kalau hanya campuran beras biasa, biasanya risikonya cuma di perkara rasa atau tekstur, kemudian juga mutunya yang lebih rendah. Misalnya dia teksturnya jadi lebih keras, mudah patah, cepat basi, atau ada wangi yang seperti diberikan perisa. Jadi mungkin dari sisi kenikmatan itu sudah tidak seenak beras yang memang premium ya. Nah itu tidak berbahaya untuk kesehatan. Tapi ini kalau kita lihat ya, kalau kemudian ada campuran zat tambahan, ini dia yang berbahaya. Iya, nah masalahnya pemirsa, ada juga oknum yang menyemprot beras menggunakan pemutih atau klorin dan juga kaporit. Ini untuk menambahkan pewangi kimia non-pangan supaya harum, menggunakan beras kadaluarsa atau beras afkiran yang dipoles kembali. Nah ini bisa memicu iritasi, gangguan pencernaan, bahkan keracunan kalau dikonsumsi terus-menerus. Jadi pemirsa, kalau ketika sudah mengonsumsi beras, nasi dan juga mengalami tanda-tanda berikut tadi ya Marcel ya, mungkin bisa langsung dicek ke rumah sakit atau ke vaskes terdekat untuk melihat lebih lanjut apakah memang benar ini efek dari nasi oplosan dari zat-zat tersebut ya. Iya. Dan selain itu kalau tadi soal rasanya atau soal bagaimana membahayakan bagi kesehatan, tapi persoalan yang juga tidak kalah serius adalah soal etika dan ekonomi nih. Karena tadi ya kerugiannya bagi konsumen ini setahun bisa hampir 100 triliun. Kemudian kalau kemudian merugikan konsumen dan negara karena membeli barang yang seolah premium, padahal kualitas subsidi, ini artinya juga sudah menyalahi nih etika dari perusahaan yang seharusnya memberikan produk sesuai dengan yang dijanjikan kepada konsumen. Ini bisa kena pasal perlindungan konsumen begitu ya, kalau kemudian terbukti ada pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Dan apakah para konsumen ini bisa melakukan class action ya nantinya kalau terbukti memang merugikan dan juga terbukti menipu masyarakat secara luas ya? Iya, kita akan nantikan tentunya investigasi dari Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, bahkan sampai pihak kejaksaan juga terkait dengan hal ini. Dan tentunya pemirsa tetap berhati-hati ya, jangan mudah tergiur dengan mungkin promo atau diskon beras yang berlebih begitu, karena bisa jadi itu adalah modus untuk bisa memberi atau membeli barang-barang yang oplosan. Betul, tetap harus waspada meskipun kita juga berharap adanya tindakan hukum dari pemerintah terkait dengan oplosan beras ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.